Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamarudin Aziz dari pelakita.id. Teman-teman sekalian, ada perkembangan menarik yang nampaknya belum banyak dari kita yang mengetahui bahwa harga kakao, salah satu komoditi penting Sulawesi Selatan, saat ini harganya luar biasa melonjak, meningkat. Jadi naik sejak awal tahun ini. Saat ini informasi yang saya peroleh sekitar antara 9.000 dolar per metrik ton, atau bahkan ada yang mengatakan sudah melewati ambang 10.000 US dollar per metrik ton untuk April ini, Mei ini. Dan ini merupakan indikasi yang baik bahwa ada harapan bagi petani kakao kita untuk memperoleh hasil yang memuaskan gitu ya. Sayangnya kita juga memperoleh informasi bahwa berkaitan dengan produksi kakao kita tidak seperti dulu-dulunya. Sekarang banyak lahan yang idle, bahkan sudah dikonversi menjadi permukiman. Dan tentu ada banyak hal juga berkaitan dengan bagaimana komitmen pemerintah, bagaimana kemampuan producers atau petani kakao di tingkat grassroots atau di tingkat desa atau di lokasi tanam. Dan karena itu pula berkaitan dengan meningkatnya harga kakao itu, kami menggelar diskusi dengan dua praktisi kakao yang saya kira berpengalaman, reliable, dan punya pengetahuan yang komprehensif mengenai bisnis kakao. Yang pertama adalah saudara kita, bro kita, Hasrun Hafid. Yang saya tahu beliau aktivis LSM, kemudian juga punya perusahaan, punya CV berkaitan dengan bisnis kakao, dan juga bekerja pada salah satu proyek internasional berkaitan dengan kakao. Beliau alumni pertanian Universitas Halu Uleo, Kendari. Lalu yang kedua adalah saudara kita, kawan kita, Suharman. Jadi ini saya kenal keduanya di proyek yang pada tahun 2000-an, Akdivoka project untuk yang disebut Success Alliance, Sustainable Kakao, berkaitan dengan peningkatan kapasitas petani kakao dan juga pengorganisasian petani kakao. Seperti apa tanggapan Pak Hasrun dan Pak Suharman? Silahkan ikuti penjelasannya di video berikut ini. Salam. Kita perlu sekali update dari mungkin dari Kakak Hasrul dulu ini, Pak Amang, untuk update ya tentang produksi dan kakao marketing, dan nanti pada aspek di community empowerment, kemudian community involvement mungkin bisa dibahas. Om Hasrul ini bisa ya, saya menggunakan free akun. Baik, sebenarnya honeymoon, meaning honeymoon is over right now. It's Karena over. di tengah Okay. is over right now because sekarang harga lebih tinggi. Itu tidak pernah terjadi selama kakao. Baru 23 tahun di kakao belum pernah terjadi spektakuler seperti ini. Tapi sudah diprediksi bahwa kakao adalah market driven, ya. Kita tidak bisa sentuh dan pengaruhi harga kecuali dari pasar itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang, tetapi lebih concern kepada income petani, income produsen. Produsen kita paling terbesar adalah sekarang 90, boleh let's say 99% smallholders. Dan harusnya income dipengaruhi dengan 3 faktor. Produksi dikali harga dikurang biaya. Senantiasa kita berbicaranya income. Kalau harga tinggi, produksinya rendah, dikurangi biaya yang terlalu tinggi juga sama saja. Income petani tidak berdampak. Seperti sekarang, harga tinggi tidak berdampak kepada petani. Karena berapapun harga yang dia dapatkan, kemudian nanti produksinya juga, kali produksinya tidak seberapa. Ya. Kalau sekarang average 300 kg per hektar per tahun, belum lagi dengan tingginya harga kakao, hama PBK sesungguhnya, pencuri buah kakao itu marak. Ya, bukan lagi penggerek buah Pencuri ya? kakao. Ini bukan Pencuri Coco buah Borer kakao. ya? Bukan Oke, oke, oke. it's not cocoa borer. Kalau itu terjadi, Oke. petani sekarang juga harus terpaksa untuk melengkapi ilmu mereka dengan GAP dan sebagainya gitu.
Sehingga ilmu dadakannya, ilmu kepepetnya, ya mangkas ala kadarnya, saat berbunga masih mangkas, jadi tidak berdampak pada produksi yang ada. Jadi yang terjadi seperti itu. Kalau kita lihat dari secara global, kalau kita lihat baca laporan 25-30% palm di daerah Ivory Coast and Ghana also decline karena ada kasus penyakit yang dulu ditakutkan muncul kembali ya. Cocoa Swollen Shoot Virus Disease ya, CSSPD itu menjadi momok sekarang dan dalam beberapa report 25-30% palm tersuspek penyakit itu. Jadi kurangnya pasokan, kemudian juga Indonesia lebih parah lagi. El Nino kita masih tahun lalu kita dapat El Nino dan sekarang harusnya timingnya itu sudah mulai berproduksi. Sayang sekali memang depletion nutrition ataukah hanyut banyak nutrisi, ada banyak bencana pada beberapa lokasi, banjir dan juga beberapa hal yang ditinggalkan petani kebunnya karena faktor COVID dan sebagainya dan mengakibatkan hari ini produksi tidak naik ya, investasi kebun harga tinggi dan petani hanya mengandalkan satu, kosnya adalah pestisida ya, kosnya adalah pestisida sekarang luar biasa mahalnya, padahal kalau nutrisi lengkap nggak perlu, kita tidak perlu pestisida, kita cukupi nutrisinya, GAP lebih lengkap, pestisida hal yang terbelakang. Sekarang pestisida menjadi hal yang manjur, apalagi kalau kita lihat hampir semua penipuan pestisida hari ini itu lengkapi dengan hormon tumbuh. Jadi orang pakai pestisida tiba-tiba berkembang plus tanamannya, tapi dia lupa merusak ekosistem yang lain. Apa yang terjadi? Kos tinggi, produksi tidak naik-naik. Karena yang dibutuhkan adalah nutrisi, ya, nutrisi yang sesungguhnya dengan konsep balance makro elemen dan mikro elemen. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga produksi tidak naik, harga tetap naik, nggak bisa dikontrol, ya. Tetapi kemudian kosnya juga terlalu tinggi sehingga tidak berdampak banyak kepada investasi di kebun. Mereka hanya menunggu untuk menanam bibit kakao sekarang, asumsi akan naik terus, tapi setelah menanam 2,5 tahun, who knows, dan who will guarantee that the cacao is still steady increase. Mungkin pada saat dia tanam juga nanti 2,5 tahun akan turun lagi karena market driven. Kita tidak bisa kontrol sama sekali. Sehingga kakao adalah pasar mingguan yang harus diperhatikan terus-menerus karena kita bisa panen mingguan ya, harusnya dan menjanjikan. Cuma tadi untuk menjaga produksi kita butuh bahan tanam yang terevaluasi sepanjang masa, kita butuh GAP yang konsisten dan juga enabling kondisi dengan tanam banyak pohon dan konsep agroforestry sehingga terjadi kekeringan atau terjadi curah hujan atau angin kencang itu tidak menjadi masalah untuk menjaga konsistensi ekonomi atau economic resilience dengan menanam tidak hanya tanaman satu klon, banyak klon dan juga disertai tanaman lainnya. Sehingga kalau kakao rendah harga, dia bisa panen dari pisang, pisang lebih rendah harga panen dari pepaya atau tanaman lainnya. Seperti itu gambaran kondisi yang ada sekarang di smallholder. Ingat bahwa kita bertani di Indonesia mostly kakao planted by smallholders. Iya, iya. Om Asni kalau mendengar penjelasan Om Hasrul ini, memang kayaknya memang sudah mulai banyak ke lingkungan ya sebagai apa, bukan lagi core bisnis yang saya tadi pikir akan bicara tentang bisnis, kemudian lebih banyak pada bagaimana memastikan sustainability, daya dukung lingkungan, tidak menggunakan pestisida dan seterusnya. Dan ini menarik saya kira. Eh, jadi kalau demikian penjelasannya, sebenarnya gap ini mestinya role siapa ini Om Hasrul yang harus mengisi sejumlah gap itu yang tadi itu? Pemerintah kah atau Semuanya, private sector? semua para pihak. Kita butuhkan teknologi yang relevan, yang bertanggung jawab dari universitas contohnya, dari research center. Kita punya teknologi yang paling banyak, trichoderma contohnya yang paling, tapi orang tidak tahu bahwa trichoderma di tingkat petani belum sampai bagaimana dapat inokulannya, bagaimana menerapkan untuk penyakit busuk buah ya, ataukah kita butuh banyak mikroba ya yang dibutuhkan tanaman ya untuk pengendalian busuk buah. Kan dari dulu kita belajar dengan banyak kakao, dengan banyak proyek, tidak pernah ada penyakit baru ya. Hanya busuk buah, PBK, Helopeltis, dan itu menjadi momok. Busuk buah yang paling Phytophthora paling besar ya, karena bisa lose production nanti 80% ya.
Kalau PBK setidaknya di luar musim dia akan bekerja lebih banyak. Dalam musim pun kalau dia makan hanya 20%. Di luar musim baru dia bisa karena kurang buah jadi investasinya lebih tinggi. Tapi kita perlu Beauveria bassiana, kita perlu Trichoderma untuk busuk buah, tapi it's not happen in the field. Karena bagaimana cara dapatnya, edukasinya, yang kita kenal adalah pestisida dan lagi-lagi kemampuan petani tua mengelola banyak hektar, menyemprot agak kurang baik rasanya bagi mereka sehingga mereka sekarang yang terkenal dengan konsep oles-oles ya, menggabungkan high residu pestisida dan juga fungisida dan beberapa bahan perekat karena itu tidak disemprot. Jadi dioles saja, kemudian per 6 bulan mereka bisa harvest. Petani tidak melihat lagi efek lingkungan. Yang penting sudah efikasi atau daya racunnya mantap, mereka lakukan itu. Karena menyemprot harusnya memberi nutrisi setiap 10 hari, menyemprot dan juga panen sering. Harusnya itu yang dilakukan sebagai petani yang menjaga food safety dan food security. Tapi kita hanya bicara pada level atas ya dengan banyak sertifikasi tapi it's not happen for common in general for farmers. So, Pak Asrul ingin mengatakan bahwa kapasitas di tingkat produser, di tingkat farmers ini sepertinya memang tidak menjadi lebih baik ya? Pasti akan lebih baik karena ada beberapa company juga sekarang sudah punya sustainability platform, mereka mengontrol, tetapi jumlahnya yang masih sedikit ya. Kalau kita lihat belum berkembang ya 10-20% petani yang masih dari totali petani kita ya. Kita punya 1,2 hektar kalau kita lihat di statistical ya. Jadi tidak semua yang belum mempraktekkan, apalagi kalau by project hanya 3-5 tahun. After that tidak ada lagi. Industri yang kita berharap akan memajukan itu karena kalau mereka tidak dampingi mereka tidak dapat buah. Walaupun mereka sebenarnya bukan core bisnisnya ya, karena harusnya mereka jadi pembeli, tapi mengamankan secure dia punya supply chain, mereka juga melakukan sustainability things. Tapi berapa persen yang petani yang dilakukan gitu. Daerah-daerah yang terdampingi, itu pasti jauh lebih bagus ya karena dapatkan pelayanan, informasi dan kontrol. Tapi kita punya areal yang cukup besar dan 99% lead by smallholders. Untuk company pasti jauh lebih bagus atau dampingan NGO. Tapi pasca NGO hanya mengatakan exit strategi mereka di dalam kertas akan lewat ini. Tapi pasca project kalau kita lihat project 5 tahun is not happen again. Siapa yang akan monitor? Costnya dari mana? Dan kita berharap dari PPL ya. PPL menjadi satu ujung tombak, PPL pemerintah maksudnya. Tetapi ya kita bisa tahu sendiri beban PPL sangat besar dengan banyak proyek dari pemerintah dan non pemerintah dan juga polipalen, bukan satu komoditi, itu menghambat PPL juga untuk lebih maksimalkan di satu komoditi. Seperti itu gambaran umumnya. Iya, menarik. Ini kesannya kalau 100,5 seperti apa Pak trennya sekarang? Ya, produksi kita average 300 kg ya. Itu berarti sekitar 250 ribu ya. Di luar seperempat daripada kapasitas pabrik yang ada ya. Kalau katakanlah pabrik totally pabrik semua install ya, kapasitas produksi 800.000 ton, katakanlah seperduanya 400.000 ton dari 6 company yang saat ini sekarang yang ada di top nasional top 6 ya, katakanlah hanya 400.000 kapasitas yang bisa dilakukan, jadi seperduanya masih bisa dicukupi dari dalam negeri, meaning we have to make import bean from others, from Ghana, Ivory Coast. Tapi Ivory Coast juga menjadi masalah karena ada CSSPD tadi, jadi 25-30% palm tersuspek terkena ya, karena CSSPD itu penyakit kaki gajah itu memang melumpuhkan dari batang ya, jadi absorpsi tanaman memang tidak maksimal. Kalau PSD kan dari daun gitu. Kalau tahu kaki gajah ya memang melumpuhkan jaringan meristem, si lemplomnya mati, asupan nutrisinya tidak ada, tanaman tidak bisa berbuah baik dan pasti berdampak kepada produksi yang maksimal. Jadi itu sehingga kalau coba sekarang Pak Kama beli coklat ya,
beli coklat Iya. di dulunya kita beli, saya kemarin ada satu produk Malaysia saya belinya dulu itu 25 merek tertentu saya beli 25.000, sekarang sudah 60 saya kemarin beli di Palopo 60.000. Jadi Iya. harga harga Oh. harga coklat juga meningkat gitu. Jadi nanti imagine kalau susah Iya. sekali kita makan coklat ya. Walaupun Iya. itu Iya. bukan Iya. Iya. style kita, tapi coba cek harga kakao. Kakao sekarang itu biji coklatnya juga mahal ya, karena uh, Iya. efek daripada rare-nya produksi ya, langkahnya produksi itu Oke, sendiri. ya oke. Om Masrun ini kan ya mungkin dari sisi sampai di angka sekitar 50.000 itu kan sebelumnya sekitar 35 ya, berapa gitu nak sampaikan Pak kami. Itu mulai ada indikasi meningkat itu atau karena memang Awal tahun 2024 sudah jam Februari, kalau lihat ECCO sudah meningkat. Langsung jam tinggi sekali ya, di angka lebih dari 6.000 US dollar. Kemarin tembus 11.000 seperti kata Pak Suharman, sekarang turun ke 9.000. Itu luar biasa, angka yang sangat fantastis. Biasanya kita hanya bermain well organized, kemudian well apa attitude in business itu apakah sudah mulai ada gejala indikasi membaik menurut pembacaan Pak Sarman? Ya, terima kasih banyak Pak Kamarudin. Pak Asrun, ya mungkin ini pendapat saya pribadi ya Pak ya. Jadi Ya. berdasarkan pengalaman yang yang kita lewati selama ini dan sampai sekarang ya. Kalau dari sisi dari perspektif untuk kakao memang ya kalau kita lihat ya dari masa ke masa tadi Pak Asrun sudah jelaskan ya. Jadi dari tahun 2000 tahun 2000-an sampai 2010, 2020 terus bagaimana itu pergeseran gitu kan. Jadi dari jumlah petani yang banyak kemudian menurun angkanya, kemudian luasan areal juga menurun, kemudian ya juga hama dan penyakit tadi disampaikan Pak Asrun ya. Jadi kondisi saat ini memang ada titik balik gitu ya, karena kalau kita lihat harga yang sangat bagus meskipun ini sebetulnya kalau saya sedikit bicara mengenai harga dulu ya Pak Ya, Pak ya, Kamarudin ya. ya, Jadi kalau harga ya. ini sebetulnya ini sesuatu yang tidak normal Pak sebetulnya ya. Terus terang kebetulan karena saya 3-4 tahun ini saya bergerak di bisnis, jadi saya mulai sedikit memahami lebih baik bagaimana bisnis itu berjalan. Dan kalau kita lihat saat ini sebetulnya sesuatu kondisi yang tidak normal ya, abnormal market gitu ya. Jadi Mhm. dengan kondisi harga yang sangat mahal bahkan sampai 11.000 US dollar, walaupun 3-4 hari terakhir ini turun sampai 9 ribuan ya, dolar per ton ya, jadi sudah turun, tapi saya rasa akan turun terus ya, saya yakin bahwa akan turun pada titik keseimbangan gitu ya, mudah-mudahan bisa turun sampai sampai mungkin sisa 6.000 atau 5.000, meskipun itu masih tinggi sekali ya untuk perspektif industri Pak. Untuk petani tentu saja ini sangat bagus sekali ya, sangat em, sangat membantu untuk proses bisa bangkit kembali kakao ini gitu ya. Terlepas dari isu-isu yang disampaikan Pak Asrun tadi, masalah-masalah teknis, masalah hama penyakit dan segala macam ya. Tapi sebetulnya dengan harga yang agak tinggi, yang tinggi ini, yang super tinggi, ini bisa kita melihat bagaimana petani-petani bergerak untuk melakukan penanaman kembali. Meskipun ya kakao ini kan tidak, harga ini tidak bisa bertahan selamanya juga gitu, pasti akan bergerak. Ya, Tapi ya, saya lihat ada ya. animo masyarakat untuk petani-petani menanam kembali. Nah, terus bagaimana petani-petani, Pak? Kalau saya lihat memang isunya saat ini adalah itu ketersediaan bahan tanam Pak, sebetulnya Pak Kamarudin ya. Jadi ketersediaan bahan tanam misalnya, jadi mereka butuh bibit tapi nggak tersedia, mereka butuh klon-klon unggul ada, tetapi juga ada isu di mana ada isu monoklon ya. Jadi misalnya kalau petani-petani Oh, oke, banyak oke. menanam satu jenis klon, dan ini juga tidak bagus ya secara teknis, ya Pak Asrul lebih lebih tahu mengenai hal ini. Jadi ini tidak bagus juga dan akan memberikan dampak negatif pada petani-petani di masa yang akan datang gitu, karena produksi akan menurun ya dengan hanya monoklon gitu ya. Kemudian dari sisi organisasi petani seperti yang Pak Kamarudin tadi, memang ya petani-petani kita dari dulu sampai sekarang masih sama aja Pak sebetulnya kalau saya lihat ya. Jadi kita dulu bergerak bagaimana mendorong organisasi petani kan Pak. Organisasi Ya, petaninya kuat, mungkin ada kelompok tani, koperasi, tapi memang ya kita akui bahwa sampai hari ini juga tidak
berkembang tidak menggembirakan gitu ya. Mungkin ada satu dua kelompok atau ada yang organisasi petani yang berjalan tapi belum maksimal juga karena memang ini harus didorong oleh bisnis ya. Jadi nggak bisa bergerak organisasi petani kelompok pun kalau tidak ada apa ya orientasi bisnis di situ. Kemudian juga masih ada aspek apa ya kayaknya trust ya trust di antara petani-petani itu memang harus dibangun juga. Nah, saya 4 tahun ini bergerak di bisnis, jadi memang arahnya saat orientasi saat ini adalah dari sisi perspektif bisnis, memang mendorong supaya ada keberlanjutan gitu Pak. Kita nggak bisa lagi seperti tadi Pak Asun ya, petani-petani masih beli pakai pestisida yang dilarang, kemudian banyak ekspansi lahan dengan menebang hutan segala macam. Nah ini yang kita tidak kehendaki lagi ke depan, tapi kita ingin Dari petani-petani ke depan lebih mengelola lahannya dengan lebih intensif, mungkin menambah luasannya, tapi mungkin tidak banyak petani lagi, tapi lebih luas gitu ya. Dan mungkin didorong oleh anak-anak muda segala macam yang memang iya. bisnis oriented. Mungkin seperti itu Pak Kamalin. Iya, Benar Pak? Saya mendengar dengan baik, Pak Suarman. Ya, kalau harga memang ya eh, ini tapi ini kita nggak cerita satu ini. Jadi kalau harga memang sempat sampai 180.000 per kilo Pak keringnya, bahkan di atasnya ya. Hmm. Ya ini sempat turun hari kemarin ya mungkin hari ini turun sekitar 140 sekian gitu ya keringnya 147 Oh. kayak gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Asron dari basah ya mungkin memang main-main sekitar 50 ribuan ya mungkin itu kira-kira harganya Iya, kalau iya, keringnya kalau iya, basah sorry iya, iya. gitu Tapi Pak. kalau ini pasokan biji dari Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah, seperti apa Pak trennya sekarang? Ya, produksi kita average 300 kilogram, ya. Itu berarti sekitar 250 ribu, ya. Di Mm-mm. luar seperempat daripada kapasitas pabrik yang ada, ya. Kalau katakanlah pabrik, totally pabrik semua install, ya, kapasitas produksi 800 ribu ton, katakanlah seperduanya 400 ribu ton dari 6 company yang saat ini sekarang yang ada di Ya, apa di top nasional top 6 ya katakanlah hanya 400 ribu kapasitas yang bisa dilakukan jadi seperduanya masih